warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Gifar Septiani dengan NIM C240122112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan kembung perempuan atau Rastraliger brachysoma yang ditangkap di Teluk Banten. Teluk Banten merupakan teluk yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang memiliki potensi yang sangat besar bagi biota perikanan, khususnya adalah ikan kembung perempuan. Ikan kembung perempuan sendiri memiliki ciri khusus, yaitu memiliki mata yang besar dan memiliki warna yang keemasan, dan bagian perutnya adalah putih keperakan. Nah, ikan kembung perempuan ini juga memiliki sifat schooling atau bergerombol yang bisa dimanfaatkan sebagai konsumsi dari masyarakat. Nah, dengan potensi perairan yang sekarang, yaitu eksploitasi yang berlebih atau overfishing, menjadikan kita sebagai mahasiswa harus menjaga biota-biota laut, salah satunya adalah ikan kembung perempuan, untuk populasi ikan kembung perempuan ke depannya. Waktu dan tempat yang kita laksanakan adalah setiap hari Sabtu pada tanggal 26 Agustus hingga 21 Oktober 2023 di Laboratorium Perikanan dan MSPI. Untuk alat dan bahannya bisa kalian lihat di slide. Metode dari prosedur pertumbuhan ikan juga bisa kalian lihat dari slide. Untuk prosedur reproduksi ikan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah volumetrik, yang kedua adalah gravimetrik, dan yang ketiga adalah gabungan. Di reproduksi ikan ini juga membahas mengenai diameter telur. Prosedur makanan ikan bisa kalian lihat di slide. Lanjut, untuk analisis data pertumbuhan sendiri ada 3 aspek. Yang pertama adalah frekuensi panjang dan bobot, yang kedua adalah hubungan panjang dan bobot, yang ketiga adalah faktor kondisi yang dibagi menjadi 2, alometrik dan isometrik. Untuk reproduksi sendiri ada IKG atau indeks kematangan gonad, yang kedua adalah nisbah kelamin, yang ketiga adalah fekunditas, yang keempat ada tingkat kematangan gonad atau TKG, dan yang terakhir adalah diameter telur. Untuk makanan ikan ada indeks bagian terbesar atau IP, yang kedua ada luas relung, yang ketiga ada tumpang tindih, yang keempat ada indeks isi lambung, kelima ada panjang usus relatif, dan yang terakhir adalah hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Untuk hasil dan pembahasan dari pertumbuhan, yang pertama adalah hubungan panjang dan bobot ikan. Untuk hubungan panjang dan bobot ikan gabungan mengartikan bahwa setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,1582. Untuk yang jantan, setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,0712. Untuk yang betina, untuk satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,22. Nah, untuk tabel pola pertumbuhan bisa dilihat untuk total ikan kembung perempuan memiliki sifat alometrik positif, di mana pertumbuhan bobot lebih banyak dibanding pertumbuhan panjang. Dan untuk jantan di bulan 5 ada alometrik positif juga untuk bulan 1 dan 3, yaitu alometrik negatif, di mana hal itu mengartikan bahwa pertumbuhan bobot lebih dominan daripada pertumbuhan panjang. Untuk yang betina bulan 1 dan 3 ada alometrik positif, dan bulan 5 ada alometrik negatif. Nah, untuk distribusi frekuensi panjang dapat dilihat dari grafik. Nilai tertinggi terdapat pada kelas 203 hingga 213, dan nilai terendah terdapat pada kelas 148 hingga 158. Lanjut, untuk hubungan panjang dan bobot sudah saya katakan tadi. Untuk yang jantan di bulan Januari, untuk setiap satu satuan panjang mempengaruhi bobot sebesar 2,962 dengan nilai R kuadratnya adalah 0,919. Dan untuk bulan Maret, setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,960 dengan nilai R kuadratnya 0,9019. Untuk bulan Mei, yaitu setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,255 dengan nilai R kuadrat 0,927. Nah, untuk betina di bulan Maret, yaitu setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,238. Untuk bulan Maret, yaitu setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi sebesar 3,536 dengan nilai R 0,919. Untuk total untuk bulan Januari, yaitu setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,158. Bulan Maret, yaitu
setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,103, dan untuk bulan Mei yaitu setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,22. Nah, untuk faktor kondisi didominasi pada bulan Januari dan nilai terendah didominasi pada bulan Mei. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah suhu, salinitas, kondisi perairan tersebut, atau bahkan jumlah dari makanan yang mereka konsumsi. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari reproduksi, yang pertama ada nisbah kelamin, bahwa interpretasi dari nisbah kelamin ini tuh jika X hit lebih dari X step, maka bisa disimpulkan nisbah kelaminnya tidak seimbang. Namun sebaliknya, jika X hit kurang dari X step, maka kesimpulannya adalah jantan dan betina seimbang. Nah, untuk pada bulan Januari yaitu 6,1362, berarti lebih besar daripada 3,84, yang mengartikan bahwa nisbah kelamin pada bulan Januari tidak seimbang. Dan untuk bulan Maret yaitu 1,77 dengan X step 3,84, yang berarti bahwa pada bulan Maret terjadi keseimbangan pada nisbah kelamin. Pada bulan Mei yaitu 11,14, yang otomatis lebih besar nilainya daripada X step, yang mengartikan bahwa ikan tersebut tidak seimbang pada bulan tersebut. Nah, untuk total 6,40 lebih besar daripada 3,84, yang mengartikan bahwa memang total dari nisbah kelamin ikan kembung perempuan ini tuh mengalami ketidakseimbangan. Nah, untuk diameter telur kita dapat lihat untuk puncak berada pada selang kelas 0,07 hingga 0,13, dan terdapat satu puncak. Nah, hal ini mengartikan bahwa ikan kembung perempuan memiliki sifat total spawner atau memijah dalam satu waktu saja. Nah, untuk hubungan bobot dengan fekunditas ikan, dalam grafik disebutkan bahwa setiap satu satuan bobot akan mempengaruhi nilai fekunditas sebesar 0,5223. Untuk hubungan panjang dengan fekunditas ikan mengartikan bahwa setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi fekunditas ikan sebanyak 2,3481. Nah, untuk IP di sini bisa disimpulkan bahwa untuk IP gabungan dan IP betina memiliki makanan utama yaitu Nautilus, dan memiliki makanan pelengkap. Untuk gabungan adalah Pleurosigma, Nematoda, dan Ischia. Untuk organisme lainnya makanan tambahannya 5%. Nah, untuk IP betina makanan pelengkap ada Nematoda dan Pleurosigma. Untuk pelengkapnya organisme lainnya sebanyak 9%. Untuk jantan sendiri tidak memiliki makanan utama. Hal ini dikarenakan ikan kembung perempuan seiring bertambahnya umur, maka ikan tersebut akan berganti makanan ke makanan lainnya gitu. Untuk nilai PUR sendiri kurang dari 1, yang mengartikan bahwa ikan kembung perempuan ini memiliki sifat karnivora yang sebanding atau berbanding lurus dengan jenis makanan yang dia makan tadi, yaitu Nautilus, yaitu zooplankton gitu. Untuk nilai tumpang tindih yaitu 0,968 yang mendekati 1, mengartikan bahwa ikan kembung perempuan ini tuh memiliki jenis makanan yang sama, otomatis tingkat kompetisinya tinggi antar spesies. Nah, untuk hubungan volume panjang, ikan kembung perempuan setiap satu satuan volume akan mempengaruhi panjang sebesar 0,9600 dengan nilai R kuadrat yaitu 0,007. Nah, untuk luas relung sendiri untuk jantan dan betina yaitu mendekati 0. Hal ini mengatakan bahwa ikan kembung perempuan memiliki sifat yang selektif dalam memilih makanan. Hal ini dibuktikan dengan jenis-jenis makanan yang memang dia konsumsi banyak. Untuk kesimpulan, sampel yang dianalisis berjumlah 210 ekor ikan kembung perempuan. Pertumbuhan ikan kembung perempuan bersifat alometrik positif yang sudah saya sebutkan tadi, dan faktor kondisi tertinggi ikan kembung perempuan menunjukkan bahwa ikan ini gemuk pada bulan Januari, yang didominasi oleh TKG 4 dengan IKG tertinggi dari 3 bulan juga TKG 4. Nah, luas relungnya sempit dan ikan kembung jantan tidak memiliki makanan utama. Ikan kembung perempuan ini juga tergolong ikan karnivora dengan panjang usus relatif kurang dari 1. Sarannya yaitu untuk melakukan penelitian lanjutan yang difungsikan untuk mengevaluasi kesalahan pengumpulan data dan pengoptimalan dalam hasil penelitian. Maka pentingnya melakukan survei ulang. Nah, untuk penelitian ikan kembung perempuan juga belum banyak, baik karena faktor internal maupun eksternal terhadap
ikan kembung perempuan sendiri di Teluk Banten.